Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini atau malam ini TV Lebaran akan menuju ke suatu tempat yang setahun yang lalu menyimpan sebuah memori atau sebuah kenangan ya. Yaitu tempat yang akan kita kunjungi ini adalah Pendopo Tulungo Soimah. Karena setahun yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 24 November 2023, di sana pernah diadakan acara yang sangat besar yang dihadiri oleh seorang pemuka agama yang dahulu itu atau sampai sekarang juga ya masih ya ibaratnya viral-viralnya ya atau terkenal-terkenalnya. Beliau adalah Gus Idam ya dari Blitar, Jawa Timur. Yang bikin TV Lebaran ya tertarik untuk meliput kembali itu ya memang dalam acara itu atau memori itu ya, memori pengajian di Soimah Pancawati setahun yang lalu itu memang menorehkan cerita-cerita yang unik ya, cerita-cerita yang lucu dan cerita-cerita yang bikin haru-maru ya. Kenapa? Karena dalam pengajian itu begitu ramai sekali ya, begitu pokoknya ramai sekali ya. Konon itu kalau disejajarkan itu hampir 10 km teman-teman ya jamaah yang hadir itu, jadi sangat banyak sekali ya. Ya memang diakui ya dalam acara itu memang yang mendukung ya, acara itu begitu banyak sekali ya dihadiri oleh jamaah. Yang pertama adalah karena ya yang menyelenggarakan adalah orang terkenal ya, artis Jakarta ya, sudah nasional ya, yaitu Soimah Pancawati. Yang kedua adalah dihadiri oleh seorang pemuka agama ya. Beliau adalah seorang ulama ya, yaitu Gus Idam yang saat itu memang masih baru viral-viralnya teman-teman ya. Dan memang ekspedisi kali ini pun kita memang tidak luput pula ya. Ini dikarenakan nanti tanggal 7 Desember 2024 itu di lapangan Pasiban itu konon akan diadakan kembali pengajian akbar yang menghadirkan pula Gus Idam dari Blitar, dan juga akan dihadirkan pula yaitu Habib Yaidan yang juga lagi viral-viralnya, dan juga Gus Kausar ya yang juga lagi viral-viralnya. Oleh sebab itulah ekspedisi kita kali ini nanti akan kita sinkronkan ya antara kenangan pengajian Gus Idam yang berada di Pendopo Soimah dengan pengajian yang akan diadakan di lapangan Pasiban. Nah ini teman-teman, yang pertama saya akan menuju ke Pendopo Soimah untuk mengenang kembali pengajian yang dilaksanakan tanggal 24 November setahun silam ya. Dan ini saya sudah sampai di Pasar Ngodo ya, pasar yang menjadi saksi bisu pula akan kemeriahan, kemegahan dan keramaian dari pengajian yang diadakan oleh Soimah Pancawati waktu itu ya. Jadi di sini itu teman-teman ya, setahun yang lalu sudah berjubel, sudah penuh sekali ya. Saya lihat jamaah itu sudah datang dari pagi ya sampai sore, itu sudah semakin banyak sampai acara berakhir pun jamaah itu belum pada mau pulang ya, masih berkumpul di depan pintu ini berdorong-dorongan teman-teman ya. Itulah gambaran dari pengajian dari Gus Idam ya, Gus yang masih viral-viralnya. Jadi kita juga bisa bayangkan ya, nanti di acara pengajian di lapangan Pasiban itu tentu juga
seandainya tidak ada halangan, mungkin ya hujan lebat dan lain sebagainya, saya yakin itu akan ramai sekali ya, mungkin lebih ramai dari pengajian yang berada di Soimah tahun lalu. Karena kali ini pengajian ini akan dihadirkan ya, atau akan dihadiri dari 3 ulama sekaligus, yaitu Gus Idam, Habib Zaidan, dan Gus Kausar yang masih viral-viralnya sampai saat ini ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di Pendopo Soimah, dan di setahun yang lalu kita kembali mengingat ya kenangan masa lalu. Di sini sudah penuh dengan uhti-uhti ya, ciwi-ciwi cantik ya. Karena pengajian Gus Idam ini tidak hanya dihadiri ya, atau didatangi oleh orang lokal ya, orang lokal Jogja, tapi biasanya juga dihadiri oleh luar kota juga, luar kota Jogja ya. Mayoritas mungkin Jawa Tengah ya yang banyak yang akan hadir ya. Nah inilah teman-teman kondisi terbaru terupdate dari Pendopo Soimah, yang memang malam ini itu memang saya sempatkan untuk meliput ya. Kenapa? Karena memori malam ini tuh di saat saya men-syuting video ini itu memang bertepatan dengan malam Sabtu ya. Dan kalau kita hitung setahun yang lalu pelaksanaan pengajian Gus Idam di Pendopo Soimah itu memang juga malam Sabtu, cuma beda tanggalnya ya. Kalau sekarang itu kan tanggal 29, kalau zaman dahulu di 2003 itu tanggal 24. Jadi saya tidak sia-siakan waktunya untuk meliput malam ini sambil mengenang memori setahun yang lalu pengajian akbar bersama Gus Idam ya. Di sini sebenarnya TV Lebaran itu juga malu ya untuk mengekspedisi hal-hal seperti ini, hal-hal yang berkaitan dengan pengajian ya. Karena apa? Karena TV Lebaran sendiri merasa orang yang kotor ya, orang yang sudah banyak berbuat maksiat, orang yang sudah berbuat banyak dosa ya. Makanya sebenarnya TV Lebaran itu malu-malu kucing ya untuk meliput hal-hal seperti ini atau yang berkaitan dengan pengajian ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, karena juga kan ya mungkin kita juga sambil memperbaiki diri, mungkin seperti itu ya. Nah ini teman-teman, saya akan berkeliling kembali untuk mengenang kembali pengajian setahun yang lalu ya, yang ada di sini. Dan dahulu kala lokasi yang saya lewati ini, wah sudah berjubel-belbel, mau lewat aja susah. Dan lokasi yang saya tempati ini atau saya lewati ini adalah jalan untuk para tamu-tamu VIP masuk ya. Jadi di sini mobil-mobil dari para tamu itu berada di sini terus masuk lewat jalur belakang ya, karena memang di jalur depan itu sudah penuh sekali ya, sudah susah sekali untuk masuk ya. Jadi kayaknya Gus Idam juga lewat sini teman-teman, dan para tamu-tamu lainnya ya, artis-artis itu kayaknya ada Irfan Hakim ya, saya sempat melihatnya ya. Dan kita sebagai orang kecil ya cuma bisa di depan pintu ya sambil berdorong-dorongan ya, sambil melihat mungkin ciwi-ciwi ya, ya itulah kenikmatan dari seorang orang kecil ya, bisa bebas ya, guling-guling bebas ya. Nah ini teman-teman, ini adalah persawan juga saksi bisu akan kemeriahan pengajian Gus Idam yang dilaksanakan di Pendopo Soimah Pancawati ya. Dan di sini setahun kemarin banyak jamaah yang berlalu lalang di persawan ya, sampai nginjak-nginjak padi ya. Saya lihat banyak padi-padi yang rusak juga ya. Inilah kondisi terupdate terkini malam Sabtu tanggal 29 November teman-teman ya. Ini adalah ekspedisi mengenang pengajian Gus Idam yang memang kita juga sebagai menyambut pula ini akan ada pengajian tanggal 7 Desember di Paseban. Nanti kita ibaratnya kita ya kayak apa ya, ngambil aura pengajian Soimah, kita nanti tujukan atau kita sampaikan di lapangan Paseban ya, intinya kayak gitu ya, ibaratnya ya gidok-gidokannya kayak gitulah teman-teman ya, untuk seru-seruan aja ya. Nah inilah teman-teman ya persawahan yang menjadi saksi bisu ya.
Sebenarnya sekali lagi TV Lebaran itu malu ya, berat ya untuk meliput hal-hal seperti ini ya. Karena saya merasa bukan orang suci ya, bukan orang yang apa ya, yang baik ya. Jadi sebenarnya berat saya sebenarnya ya untuk meliput hal-hal seperti ini ya. Tapi ya untuk hiburan ya, atau untuk apa ya? Ya untuk hiburan ya enggak apa-apa lah ya, kita paksakan ini ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba mengekspedisi lokasi ini sampai full ya, napak tilasnya. Nanti kita akan sampai di tempat kita parkir dahulu ya. Kita berharap sih nanti juga apa ya, liputan-liputan kita ini juga banyak juga yang nonton ya, biar kita nanti juga semangat untuk meliput pengajian di Paseban gitu ya. Ya sambil hiburan, sambil pengajian, juga sambil apa ya, merenungi nasib ya. Meskipun kita sebenarnya berat sekali ya untuk meliput hal-hal seperti ini ya, karena kita merasa bukan orang suci ya, bukan orang baik ya. Jadi mending kita kadang meliput hal-hal yang berbau masa lalu ya, atau mungkin hal-hal yang bersifat sejarah ya. Jadi nah ini teman-teman, di sini itu setahun yang lalu penuh dengan bis-bis ya. Bis-bis yang saya ingat itu kayaknya bis-bis dari keluarga Mas Koko ya, yang berada di Serandaan ya. Itu saya lihat dari Mangiran itu bisnya itu kalau 10 ada ya, jadi Mangiran 1, 2, 3 gitu, pokoknya banyak sekali ya. Nah inilah lapangannya teman-teman, ini lapangan Mail ya, Semail kalau nggak salah ya. Di sini juga dijadikan parkir setahun yang lalu. Dan saya parkirnya itu saya berada di selatan dari lapangan ini. Nanti kita akan perlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran napak tilas dari TV Lebaran yang parkir di saat itu ya. Kita tidak tahu sih bagaimana kondisi pengajiannya nanti di lapangan Paseban. Nah inilah teman-teman, ini adalah masjid, apa namanya ini, Masjid Jamal ya. Ini konon masjid ini adalah masjid yang didirikan oleh Presiden Soeharto ya. Wah ini masjidnya tentu saja masjid yang bersejarah, dan saya parkirnya itu ada di sana teman-teman. Nah ini yang saya syuting ini, saya zoom, ini adalah tempat saya dahulu kala parkir di sini ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui juga ya, bahwa kayaknya Gus Idam itu di Jogja itu ya setelah pengajian di Soimah Pancawati itu ya baru kali ini pengajian di Jogja lagi. Jadi memang betul-betul tidak salah kalau TV Lebaran juga ikut mengekspedisi ya, karena memang ini juga momen langka ya, karena ya jarang sekali ada di Jogja ya. Dan kita lanjutkan lagi teman-teman ekspedisi kita kali ini. Kita nanti akan sinkronkan dengan kondisi lapangan Paseban yang konon nanti tanggal 7 Desember itu akan diadakan pengajian besar pula bersama Gus Idam dan tokoh-tokoh lainnya ya. Nah ini teman-teman, saya akan menuju ke Paseban ya. Ibaratnya kita mengambil aura pengajian dari Soimah, kita berikan di lapangan Paseban itu ya, ibaratnya seru-seruannya begitu gitu ya, namanya juga hiburan ya. Nah ini teman-teman, saya akan melewati Jalan Parangtritis ya. Ini sebagai bukti bahwa TV Lebaran itu dalam perjalanan kali ini memang dari Pendopo Soimah nanti akan menuju ke Paseban, dan saya ini melewati Jalan Parangtritis teman-teman ya. Nanti kita akan belok ke kiri dan kita akan menuju ke Jalan Bantul. Nah nanti kita akan lihat bagaimana kondisinya. Dan saya yakin ya, seandainya pengajian itu benar-benar dilaksanakan pada tanggal 7 besok itu dan tidak ada kendala cuaca yang ekstrim, saya yakin lokasi yang saya lewati ini sudah penuh dengan atribut-atribut pengajian ya. Saya yakin sudah banyak sekali ya. Karena apa, dari pengalaman pengajian Gus Idam di Soimah Pancawati itu, wah itu jalan udah kayak pasar teman-teman ya. Udah banyak sekali jamaah-jamaah ya, yang mungkin yang bernuansa pengajian ya, pakai sarung dan lain sebagainya ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di Jalan Bantul. Kita berada di Cepit ya.
Jadi kita lewat Cepit, kita ambil ke kiri, kita menuju ke arah Masjid Agung Manunggal. Dan di sini nanti lokasi yang saya lewati ini, wah jangan tanya ya bagaimana kondisinya ya. Saya yakin sudah udah nggak bisa lewat ya kalau pemirsa TV Lebaran berangkatnya habis Isya ya. Wah ini udah penuh ya. Nah ini teman-teman, ini di depan saya ini udah terdapat ikon-ikon yang memperindah dari lokasi ini ya. Yaitu apa ini namanya ya? Ini adalah lokasi yang berada di depan Masjid Agung Manunggal, dan saya yakin di lokasi ini nanti sudah penuh dengan keamanan ya. Terus parkir mungkin bisa dikasihkan di sini, dan untuk menuju ke lokasi ya jalan kaki ya. Tapi saya yakin kalau pemirsa TV Lebaran itu berangkatnya habis Isya ya, itu udah nggak bisa untuk mendekati panggung ya. Tapi ya kita tidak tahu ya, semua kan tergantung kondisi ya. Kalau hujan dari pagi nggak leren-leren ya, tentu akan mengurangi jamaah yang akan berangkat ya. Nah ini teman-teman, kita berjalan lagi, nanti kita finishnya kita setelah kita melihat kondisi terbaru terupdate dari lapangan Paseban jika dilihat dari malam hari ya. Jadi ini malam hari ya teman-teman ya. Ini kira-kira ya jam 11-an lebih ya. Karena memang kenapa TV Lebaran kok mengekspedisi di malam hari, yaitu memang kita tidak mau melewatkan hari ini ya, hari malam Sabtu ya. Itu kan bertepatan pula dengan malam pengajian yang berada di Pendopo Soimah ya. Tapi nggak tahu kok ini nggak ada acara-acara khusus lagi ya di Pendopo Soimah ya. Mungkin ngundang pemuka agama yang lainnya ya, mungkin siapa kok, tapi kok enggak ya, tapi nggak tahu lah itu ya. Semoga nanti juga ada acara-acara lagi ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai mana nih? Oh ini saya ternyata sudah sampai di Pasar Bantul ya, ini pasar tradisional yang sudah berubah bentuknya ya, menjadi agak modern ya. Tapi ya ini apa ya, ini termasuk pasar tua sebenarnya ya teman-teman ya, pasar induk ya dari kota Bantul menurut TV Lebaran ya. Tapi sekarang sudah kayak gini ya, kondisinya ya sudah agak modern ya. Dan memang pasar tradisional itu sudah kalah pula ya dengan pasar-pasar milenial ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan pasar hilang pasar hilang kumandangi ya. Ya jadi udah sepi ya. Itu kayaknya ramalan dari Jongko Joyoboyo ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di selatan dari Pasar Bantul, dan lokasi ini jangan tanya ramai atau tidaknya ya. Saya yakin habis maghrib aja sudah sulit sekali untuk lewat sini ya. Saya yakin sudah sulit sekali ya, karena lokasi ini memang sudah tidak jauh dari mungkin panggungnya ya. Tapi saya menurut berita juga ya, atau saya baca di Facebook itu memang nanti akan diberikan dipasang kayak layar lebar itu sampai di Masjid Agung Manunggal ya. Jadi banyak nanti layar lebarnya, jadi nanti tidak perlu khawatir ya. Itu menunjukkan bahwa nanti jamaah itu betul-betul akan banyak sekali ya. Diperkirakan itu targetnya itu ya 30 ribuan ya, dan lebih juga ya. Nah ini teman-teman, ini adalah pagar dari kantor dinas Bupati Bantul ya. Jadi nanti acara itu akan dilaksanakan di sini. Tapi saya tidak tahu juga nanti panggungnya ada di mana ya. Tapi menurut TV Lebaran nanti panggungnya itu berada di dalam. Jadi tidak di sini, tidak di lapangannya ini ya. Jadi nanti panggungnya itu menurut TV Lebaran ya nanti ada di dalam gitu. Jadi di sini itu udah jamaah-jamaah ya. Jadi mungkin lebih aman juga. Kalau hujan-hujan juga lebih aman ya. Dan saya yakin jangan tanya kalau yang di lokasi ini kan termasuk lokasi inti ya, lokasi yang akan dijadikan tempat inti pengajian. Saya yakin habis duhur di lokasi ini udah penuh dengan jamaah yang mungkin sudah menggelar kloso ya, atau menggelar alas ya. Nah inilah kondisi dari lapangan Paseban ya teman-teman ya.
kondisinya seperti ini jamnya sekitar setengah 12 ya. Jadi nanti bayangkan aja seminggu kemudian ya, karena kan acaranya itu seminggu kemudian tanggal 7, ini baru tanggal 29 November ya. Inilah lapangannya kalau dilihat dari sisi selatan ya, kayak gini ya. Ini memang sudah sepi ya, karena memang ini jam sudah menunjukkan jam 12, tapi juga tidak bertepatan dengan malam minggu ya. Kalau malam minggu kayaknya dulu itu ramai di sini ya, sampai malam ya. Ini udah sepi ya teman-teman ya. Tapi tanggal 7 besok seandainya tidak ada halangan dan akan benar-benar dilaksanakan pengajiannya, wah di sini udah tidak bisa dibayangkan ramainya ya. Jadi untuk duduk di lokasi ini saya yakin akan sulit ya, kalau pemirsa TV Lebaran itu tidak meruput banget. Mungkin habis luhur itu sudah di sini ya, atau mungkin sebelum luhur itu sudah ada di sini. Ibaratnya kita sudah melihat situasi ya, sudah melihat kondisinya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar bersama dan silaturahmi bersama ya. Sebenarnya TV Lebaran saya lagi malu sebenarnya meliput hal-hal seperti ini ya, karena kita merasa orang yang ya tidak suci gitu ya. Nah ini teman-teman, tadi kita sudah melewati Mapolres Bantul ya. Jadi lokasi ini saya yakin dahulu kala adalah lokasi inti dari pemerintahan di masa lalu pula ya. Itu aja teman-teman ya, kita lanjut lagi nanti di episode-episode selanjutnya ya, membahas tentang ini, pengajian yang akbar ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.